Maswa dari Marwan. Awo aman. Pak Widodo aman. Pak Rizky hadir. Pak Fajar aman. Pak Firman. Oke. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah mengunjungi pusat perbelanjaan yang dibungkus dengan museum. Ala kulli hal, mudah-mudahan banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Bagaimana proses turunnya wahyu pertama tadi ya, ada kisah yang menarik ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, menggigil, ketakutan, turun, bertemu siapa? Siti Khadijah. Zammiluni, zammiluni, lindungilah, selimutilah. Akhirnya dipeluk, selimutin dan tenang. Jadi ibu-ibu kalau bisa jadi penenang bapak-bapak, jangan sebaliknya. Gimana caranya kalau suami datang menemui istrinya, itu akan tumbuh ketenangannya. Nah, ibu bapak mati Allah Subhanahu wa taala, seperti inilah di siang hari di bulan puasa. Jadi rata-rata mereka hidupnya malam. Setelah sholat subuh pulang tidur. Nah, kalau bangunnya zuhur alhamdulillah. Kadang bablas nih banyak orang Arab ini karena panas. Alhamdulillah sekarang nggak terlalu panas Bu Bapak ya. Biasanya Ramadan itu panas banget sampai 40 sampai 50 derajat kadang. Ini baru peralihan dari musim dingin ke musim panas. Biasanya ditandai dengan hujan. Nah, makanya diprediksi beberapa hari ini akan hujan di Mekah dan Madinah. Karena tanah haram. Jadi kalau tanah haram tadi gak boleh dibunuh. Iya, dibebasin. Kalau di Indonesia udah digoreng-goreng ini. Itulah salah satu tanda bahwa keberkahan Mekah Madinah. Jadi gak ada yang berani untuk memotong atau membunuh. Nah, ayam potong ada tempatnya khusus. Ada tempatnya khusus. Albek, mau sekarang?
Kita buka puasa. Albek nanti pas pulang sekalian nanti ketika pesen, mungkin ada yang pengen bawa ke Indonesia jadi sekalian pesen banyak. Ya. Bisa aja ya. Buka puasa nanti di bandara ya. Jual banget. Oh iya, untuk ziarah Taif. Oh, Mas Real. Waduh, itu mah umroh lagi. Pantesan sepi kali Qatar. Saya bilang ke saudari Zat, kalau kurang dari 30 kita nggak berangkat. Gitu, karena nanti bebannya ke jamaah lebih besar lagi. Biaya itu sekitar 600 real. 600.000. 600.000 bis, karena bis juga naik kalau Ramadan, termasuk ini yang biasanya 400 real sekarang 800 real. Itu apalagi ke Taif ya, bisa 2 sampai 3 kali lipat. Kemudian nanti di sana kita akan naik teleferik, kereta gantung. Nah, mungkin dikasih opsi juga, ada yang nggak mau naik kereta gantung bisa lebih murah. Pengurangan itu sekitar 50 real. Berapa tuh? 5 kali 4 200.000. 55 ya, 200.000-an lah. Sekitar 200.000 pengurangan jadi 400. Ya, 400.000. Tapi sayang jauh-jauh ke sana kalau nggak naik teleferik, karena di bawahnya ada toboga, namanya toboga. Nah, ini di sebelah kiri kita banyak burung-burung dan juga banyak orang-orang Afrika yang menjual apa ya namanya itu, kacang-kacangan, humus. Nah, satu. Sini kita akan melewati pemakaman Ma'la. Kalau lurus, kalau belok nggak jadi. Oh, nggak jadi. Ma'la di sana di depan Mas. Ya, Jabar Rahmah. Ya. Nah, kalau jamaah haji itu sampai sini-sini, pokoknya semekah lah, benar-benar full semuanya. Termasuk Ramadan juga, hotel-hotel sini lumayan banyak ya.
sebelah kanan kiri kita banyak hotel perhotelan yang digunakan untuk jamaah haji Indonesia juga. Jadi kalau jamaah haji ketika musim haji, jamaah Indonesia ke harumnya menggunakan bis shuttle. Nggak ada yang dekat ya, semuanya jauh. Jadi hotel-hotel yang jauh itu biasanya ramainya pas haji saja sama Ramadan. Nah kalau musim dingin sebelah kanan banyak rumput-rumput, itu hijau ya kalau hujan. Nah, musim panas kembali kering. Tapi bagaimana dengan orang yang mengatakan bahasanya salah satu tanda kiamat adalah hijaunya tanah. Nah itu hadisnya sahih bahwa nanti kelak negeri Arab ini akan kembali subur, dan kita bisa lihat setiap musim dingin saja hujan sehari dua hari itu langsung subur, langsung hijau, apalagi kalau sering hujan. Jadi sebenarnya tanda-tanda kiamat itu tidak semuanya buruk, karena hadirnya Nabi Muhammad SAW sebagai penutup Nabi itu juga merupakan tanda akhir zaman. Yang terpenting adalah mengambil ibrahnya dan terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hidup di dunia ini hanya sementara.
Baik Ibu Rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sebentar lagi kita akan sampai ke Masy'aril Haram, tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji. Di sebelah kanan ada Jami'ah Ummul Qura, Universitas Islam Ummul Qura, Universitas Ummul Qura Mekah, dan tidak jauh berbeda dengan Universitas Islam Madinah. Programnya beasiswa full dari pemerintahan Arab Saudi. Tetapi yang spesialnya di Universitas Ummul Qura ini ada perempuannya. Jadi bagi orang-orang Indonesia yang ingin melaksanakan studi di Arab Saudi, salah satu alternatifnya di Ummul Qura ini. Kalau mau umroh bisa tiap hari, tinggal naik shuttle. Ya. Cuman persyaratannya apa? Persyaratannya sudah mahram. Biasanya yang mahasiswi di sini itu ada keluarga yang sudah menetap, mungkin sudah lama kerja, sudah lama mungkin, misalkan seperti Pak Sufir punya anak nanti pengen kuliah di sini bisa kalau lulus, karena masih ada ikatan keluarga. Nah ini luas banget ya, ini kampus baru, kampus lamanya itu nggak jauh dari Masjidil Haram sebenarnya di Aziziyah. Nah ini yang baru khusus putra. Nah yang lama jadi khusus putri sekarang. Jadi di sini khusus putra, uang mukafaahnya sama sekitar 800 real, dan mahasiswa Indonesia yang ada di sini sedikit ya, tidak seperti di Universitas Islam Madinah yang sampai 1000 mungkin ya, lebih dari 1000. Kalau di sini perkiraan seratusan orang dari S1, S2 dan S3. Kalau di Universitas Islam Madinah itu kalau mau S2 dia wajib S1-nya dari Universitas Islam Madinah. Tetapi kalau di Ummul Qura boleh misalkan S1-nya di Universitas Islam Madinah, S2-nya di Ummul Qura ini. Enaknya kalau misalkan kita punya KTP ya istilahnya, KTP izin tinggal di Mekah Al-Mukarramah, untuk haji itu lebih bebas dibanding iqamah kita atau KTP kita luar dari Mekah Al-Mukarramah. Makanya mereka bisa haji tiap tahun insyaallah. Nah, Bapak Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan memasuki daerah Jabal Rahmah, Arafah, Jamarat, Mina. Seperti inilah keadaannya Ibu Bapak, bahwa saat pelaksanaan haji itu sangat gersang sekali, bahkan panas sekali. Setiap tahun selalu diperbaiki tenda-tenda, kualitasnya diperbaiki, termasuk pendinginnya juga, AC-nya juga selalu diperbaiki karena saking panasnya ketika hajian. Kemarin ketika Januari Februari, bukit-bukit, gunung-gunungnya hijau semua ini. Ya, sekarang udah mulai kering, kepanasan. Nah, hormati Allah Subhanahu wa taala, saat kita melaksanakan haji, ya insya Allah mudah-mudahan semuanya Allah permudah untuk melaksanakan haji dan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dilakukan adalah ada namanya tarwiyah, yaitu pada tanggal 8 bulan haji, yaitu menginap di Mina. Lalu setelah itu ada Arafah. Nah, Arafah ini sangat penting Ibu Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita melaksanakan haji lalu tidak wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad SAW, al-hajju Arafah. Inti dari pelaksanaan haji adalah wukuf di Arafah. Jadi kalau tadi tarwiyah itu sunnah, bahkan pemerintah Indonesia pada tanggal 8 melarang untuk jamaah Indonesia untuk keluar dari hotel. Artinya
Artinya diusahakan tetap di hotel untuk persiapan inti dari haji yaitu wukuf di Arafah. Di sebelah kanan ada batasan-batasan. Ini menandakan bahwasannya Arafah itu terbatas. Jadi tadi ya, inti dari haji adalah melaksanakan wukuf di Arafah, dan nanti pada tanggal 9 Dzulhijjah seluruh orang-orang yang berniat haji melaksanakan haji berkumpul di Arafah ini, dan jangan sampai melewati batas dari Arafah sebelah sana ya. Berarti kita sekarang di sini bukan Arafah, sebelah sana masuk ke Arafah. Termasuk di dalam Arafah ini ada Jabal Rahmah. Kita nggak tahu nih, mudah-mudahan buka. Kalau nggak buka berarti cuma lewat saja, karena terakhir itu sedang perbaikan persiapan untuk haji. Nah, apa yang dilakukan selama kita di hari Arafah ini? Tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Full doa ya. Full doa, kemudian nanti ada sholat zuhur dan asar, dan juga nanti ada khutbah dari pembimbing atau dari pemerintah juga disiapkan. Nah, Ibu Barwati, Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan haji ini macam-macam jalurnya ya. Ada yang resmi dari Kerajaan Arab Saudi, kemudian bagi yang nggak resmi itu juga ada jalan tikus ibaratnya ya. Kalau kita istilahnya haji koboi, haji tanpa dibantu sama pemerintah Arab Saudi, berangkat sendiri, nyari bis sendiri, bagaimana caranya sampai ke Arafah itu. Nah, ini kalau hajian semuanya full, kaum muslimin di sini berbondong-bondong menuju Arafah. Tadi sudah disampaikan Ustaz Heri bahwa sebenarnya ziarah ini di bulan Ramadan tidak ada, dan kita bisa lihat ya, hanya kita aja nih di bisnya ya. Hanya bis kita aja nih, belum kelihatan bis yang lain. Nah, setelah kita melaksanakan wukuf di Arafah, maka bis-bis mulai berdatangan untuk mengantarkan jamaah Indonesia, khususnya Indonesia menuju mana? Musdalifah. Tadi terkait dengan Arafah, bagaimana Ustaz, jamaah Indonesia itu rata-rata sepuh ya, karena ada yang umur 90 tahun bahkan 100 tahun, ada yang pakai kursi roda dan sebagainya. Lalu bagaimana solusinya agar hajinya tetap sah? Ya nggak ada orang, cuma kita aja ini. Lewat aja Pak ya. Nah, sekarang kita mau masuki ke perbatasan Arafah. Di sini berkumpul semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagi orang yang sakit maka ada namanya safari wukuf. Itu program Indonesia. Jadi orang-orang yang sepuh udah sakit benar-benar di ICU dan sebagainya, itu biasanya pakai ambulan datang ke sini. Yang penting ngerasain wukuf, mau berapa menit atau sejam atau setengah jam, yang penting mereka datang ke Arafah untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masih tahap perbaikan persiapan untuk musim haji, insyaallah. Nah, Jabal Rahmah sering kita kenal dengan Gunung Kasih Sayang. Kenapa? Karena sering kita dengar bahwa di situ sebelah kiri kita lihat ada tugu, yaitu Jabal Rahmah. Sering dengar bahwa memang ada riwayat yang mengatakan bahwa bertemunya Adam dan Hawa. Akan tetapi
Untuk lokasi tempatnya itu tidak ada yang tahu, tidak ada yang memastikan tempat bertemunya itu di Tugu atau di satu tempat, itu nggak ada yang tahu. Itu makanya sebagian memang ada yang salah kaprah datang ke sini karena mengingat pertemuan Adam dan Hawa. Akhirnya banyak yang umroh berangkat sama pacarnya nulis nama-nama di atas, banyak ya. Nah, ini salah satu hal yang tidak diperbolehkan karena merusak fasilitas. Nah, itu bisa lihat ya sebelah kanan ya, ditutup, jadi kita nggak bisa ke sana. Ya. Berarti sebentar, ada kelihatan semua? Ada ya, nggak bisa ke sana karena persiapan haji. Nah, itu kalau waktu Arafah full semuanya, pada pakai payung saking panasnya. Kemudian mereka semuanya menghadap kiblat, karena sebagian orang awam itu menghadapnya ke Tugu, padahal Tugu itu isinya larangan untuk tidak berdoa menghadap Tugu ya. Maka ini pentingnya para pembimbing umroh dan haji memberikan himbauan ya, bahwa ketika kita berdoa hendaknya berdoa menghadap kiblat. Bahkan dikatakan dalam hadis bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan manusia dari api neraka kecuali ketika di Arafah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan haji minimal dalam hidup kita satu kali. Alhamdulillah, selama saya di Arab Saudi sudah 4 kali, karena tidak semuanya dapat kesempatan ini, tergantung kemauan ya, kemauan. Karena di Arab Saudi pun dibatasin ya, dibatasin 5 tahun hanya boleh 1 kali haji. 5 tahun hanya boleh 1 kali haji. Makanya saya cari cara lain bagaimana agar tiap tahun itu bisa haji. Maka yang pertama saya cari beasiswa gitu. Jadi kalau mendekati haji itu biasanya ada muhsinin orang-orang baik yang membayarkan, mendanai untuk pelaksanaan haji. Nah, biasanya yang dapat itu para pekerja Masjidil Haram, para anak yatim, kemudian para janda, serta mahasiswa. Nah, alhamdulillah pada tahun pertama saya daftar dan dapat haji gratis dari perusahaan bank Ar-Rajhi namanya. Ya, Ar-Rajhi ya, salah satu orang terkaya juga di Arab Saudi. Kemudian yang selanjutnya, agar bisa haji lagi karena secara resmi tidak bisa, maka di Indonesia itu ada program TEMUS, tenaga musim haji. Mereka membutuhkan para mahasiswa untuk membantu pelaksanaan haji. Di situ juga banyak mahasiswa yang daftar dan bisa melaksanakan haji. Berapa biaya haji yang dikeluarkan apabila kita melaksanakan haji di Arab Saudi? Kalau dulu pada zaman saya itu sekitar 25 juta. Nah, kalau sekarang itu sampai 50 juta ya. Jadi ya hampir sama biayanya sama di Indonesia. Kemarin saya bilang bahwa di Indonesia itu kalau tanpa subsidi pemerintah bisa jadi sampai 100 jutaan ya, karena kita nginep di hotel aja sampai 2 bulanan, belum konsumsi, kemudian transportasi, pesawat dan sebagainya.
Baik ibu bapak, setelah kita tadi wukuf di Arafah, nanti ba'da asar biasanya atau sebelum maghrib itu mulai diarahkan untuk menuju Muzdalifah. Dan ini juga karena kondisi jamaah itu banyak sekali, kadang di Muzdalifah itu hanya beberapa jam, sejam atau 2 jam karena antri. Di Muzdalifah itu biasanya kaum muslimin disiapkan batu kerikil ya, untuk melempar jumroh di pagi harinya. Ya. Alhamdulillah ya, masih diberikan kesempatan untuk ziarah, karena yang lain nggak ada yang ziarah, karena mobilnya juga susah. Capek, kurang tidur. Biasanya Bapak Ibu ada unta di sebelah kanan. Coba kita lihat. Nah, ini adalah perjalanan jalan dari Mina menuju ke Muzdalifah. Al-Hajju Arafah, haji itu intinya di wukuf di Arafah. Jadi barang siapa yang tidak wukuf maka tidak sah hajinya. Karena itu kalau musim haji di sini penuh dengan, ini adalah tempat yang dipakai hanya setahun sekali ya, Arafah. Ini juga lihat di bukit ini ada benteng yang sudah jadi nih ratusan tahun. Ini adalah tempat mengalirkan air ya untuk jamaah haji ke Arafah. Luar biasa. Kalau bulan lalu ini gunungnya masih hijau ya, sekarang sudah mulai menguning, daunnya kepanasan. Kita lihat di gunung dikasih benteng. Jadi tanggal 9 Zulhijjah para jamaah haji itu wukuf. Malam 10, malam lebaran, malam takbir, mereka bergerak dari Arafah di sore hari maghrib menuju ke Muzdalifah. Untuk apa? Mabit. Muzdalifah adalah sebuah tempat terbuka. Kalau di Arafah itu pakai tenda-tenda, kalau di Muzdalifah itu seperti lapangan terbuka. Dan di sana mabit ya, melewati tengah malam jamaah haji bergerak ke Mina. Kita lihat sebelah kiri ada stasiun kereta yang hanya dipakai 1 kali saja setahun. Nah, kita lihat nggak ada orang. Itu adalah stasiun kereta tersingkat di dunia ya. Fasilitasnya juga enak, setahun sekali digajinya. Nah, ini sebelah kanan lihat ada banyak tempat WC-nya udah bagus. Alhamdulillah. Jadi jamaah
ambil batu, satu kali lempar berapa? 7. Di hari tanggal 10 itu 7 butir. Di hari tasrik 7 kali 3, 63 tambah 7, 70 butir. Nah, kita sudah memasuki kawasan Mina. Ini adalah kawasan Mina Jadid. Untuk di Mina tenda-tenda ini tidak dirobohkan ya, jadi ada terus. Beda dengan di Arafah yang dipasang, bongkar pasang setiap musim haji. Kalau di Mina ini kita lihat ada terus. Biasanya kalau hajian baru diperbaiki atau disiapkan AC-nya. Depan adalah stasiun Mina. Yang menggunakan kereta ini biasanya jamaah dari Teluk. Ya. Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi Ibrahim memiliki putranya Nabi Ismail yang beranjak remaja, Allah perintahkan untuk menyembelih sehingga dijadikan untuk kita berkurban di Idul Adha. Nah, tempat Nabi Ismail sembelih ada di sebelah kanan, sebelah kiri kita. Bisa kita lihat ada tugu di atas seperti pos. Ya. Ya. Hidayah Mina, ini dari Mina di sini. Nah, jamaah haji mabit di Mina selama 3 hari 3 malam. Jika mengambil nafar sani, kalau nafar ula berarti cukup sampai hari kedua, hari tasyrik.
Ada apa itu? Ada tempat Nabi Ismail disembelih di atas. Kelihatan ya? Di atas kiri. Kubah kecil pos satpam. Lagi mana tidur di mana? Tuh di atas. Di bukit. Udah tidur lagi. Lagi nyak-nyak dibangunin. Itu tuh tugu foto-foto itu tempat Nabi Ismail ingin disembelih, tapi tiba-tiba ada kayak pos satpam ya. Ya sudah, alhamdulillah. Bobo lagi. Istri kalau mah ya istri kalau. Emang setiap saya bawa jamaah pasti pada bobo ya. Karena emang enak sekali ya diceritain ini bobo. Iya. Enggak ya, itu dia yang saya bilang. Kalau untuk di Mina tendanya tetap, kalau di Arafah dibongkar pasang. Alhamdulillah. Iya. Iya. Kita akan melewati Jamarat. Inilah kejadian 2018. Terjadi tragedi Mina kedua, di mana 3.000 orang meninggal. Pengen lihat di mana? Kita lihat, jangan tidur. Ini dalam hitungan detik ya. Siap? Saya ingat tidur. Nah, sebelah kanan kita lihat, ini adalah tenda-tenda di Mina. Mama Haji Wukuf Mabit maksud saya di sini. Kita Indonesia di mana? Di balik bukit sana. Paling jauh, jalan kaki lewat 2 terowongan. Di depan kita adalah Jamarat, seperti parkiran ya, berlapis-lapis bertingkat-tingkat. Nah, sebentar lagi akan digunakan ini untuk jamaah ibadah haji. Depan sana ada apartemen 5-6 tower berbentuk merah. Bata merah itu adalah untuk orang-orang Timur Tengah yang kelas VVIP. Kita akan naik ke atas. Nah, sebelah kanan ini berhamparan tenda-tenda Mina, tapi bukan dalam kita. Haji Plus dekat-dekat sini. Sebelah kiri Jamarat bisa dilihat ada 4 lantai. Orang Indonesia mana itu langsung ke lantai 3. Sebelah kiri itu yang kayak parkiran ya. Itu ada 3 lubang Ula Wusta Aqabah. Ketika tanggal 10 hari Idul Adha, jamaah haji hanya melempar 1, yaitu di ujung yang ketiga Aqabah. Hari kedua lempar 3 lubang, hari ketiga lempar 3 lubang, hari keempat 3 lubang. Tiap hari jalan kaki dari balik bukit, jaraknya kurang lebih 2 kiloan ya. Jamaah Indonesia dibuatkan khusus terowongan menghindari tragedi tahun 90-an Mina, di mana hanya ada 1 terowongan. Akhirnya terjadi tabrakan mengakibatkan ribuan orang jamaah haji wafat. Ya, ini yang tower itu ada 5-6 ya. Itu untuk jamaah-jamaah dari Teluk yang mahal ya, hotel. Yang di bawahnya itu yang Haji Plus Furoda, yang mahal-mahal di sana ya. Termasuk orang-orang dari Amerika, Inggris dan sebagainya, Eropa, daerah-daerah sana dekat Albek. Sebelah kanan ada, depan lagi ada jalur seperti ini. Tragedi Mina kedua tahun 2018, di mana terjadi tabrakan jamaah pulang jumroh dari Iran bertabrak dengan beberapa jamaah negara lain termasuk Indonesia. Dari Bandung, Surabaya ada ribuan, ada ratusan. Totalnya kurang lebih 3.000 lebih.
Sampai sekarang juga ada yang tidak ketahuan statusnya di mana karena jamaahnya dimasukin kontainer langsung seperti masukin ikan langsung, tidak bisa tertolong. Nah ini dia nih sebelah kanan mana ini kan. Nah bukan di jalur biasa, bukan terowongan. Kalau terowongan itu tahun 90-an. Ya, nih jalan seperti sempit ini terjadi tabrakan. Kita lihat di atas itu ada jalur, ada kayak tenda-tenda besi ya. Itu adalah jalanan yang menghubungkan dua terowongan. Lihat ada terowongannya, itu jalur jamaah Indonesia di atas kita nih. Di atas ini itu jalan orang jalan kaki. Itu nembusnya ke Jamarat lantai 3. Tuh lihat tuh. Di atas kita nih, di atas ini jembatan nih. Kanan terowongan, kiri masuk terowongan. Jadi 2 kali terowongan sampai baru ke tenda Indonesia. Nih lewat sini naiknya. Atas kita ini. Alhamdulillah kita sudah melewati tempat di mana dilaksanakan proses ibadah haji. Kita berdoa semoga insya Allah kita diberikan lagi rezeki untuk melaksanakan ibadah haji. Bagi yang belum daftar segera daftar, bagi yang sudah daftar harap bersabar menunggu. Insya Allah Allah mudahkan. Apalagi tahun ini 60% adalah lansia di atas 60 tahun karena diprioritaskan. Tahun ini insya Allah normal 230.000 jamaah haji asal Indonesia. Dan paling banyak dari Jawa Barat sebesar 35.000 jamaah. Dan kabupaten terbesar jamaah adalah dari Kabupaten Bogor. Nah Indonesia sebelah sini ya, tapi jalannya lewat sana tadi. Ini dari atasnya nih. Tenda seperti ini ya, nanti dilepasin. Nah ke bawah tuh. Lihat jamaah kita 230.000 ya. Alhamdulillah sepi ya, masih ya. Yang ditutupin di atas adalah AC itu ya. AC nya masih terpasang, AC sentral. Sebagian jamaah mengambil tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah di sini, tapi mayoritas jamaah Indonesia langsung ke Arafah pada tanggal 8, sehingga tidak mengambil mabit di Mina sebelum ke Arafah. Setelah jamaah haji lempar jumrah Aqabah, selanjutnya adalah tawaf ifadah, tawaf wajib rukun haji. Kemudian sa'i dan tahallul. Ya Pak. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sudah selesai melakukan ziarah mazarat dan akan mengambil miqat untuk umrah kedua di Jakarta. Sekarang tidur. Ya ini gunung-gunungnya disemprot semen sehingga tidak rontok. Ini bukan asli batu ya. Lihat ya. Kalau beda warna itu semen disemprot. Kayak di Aceh ada blok lah. Gunung aja di supaya tidak jatuh-jatuhan tuh. Nih lihat. Ini gunungnya disemprot semen adukan sehingga batu-batunya tidak jatuh. Insyaallah kita akan mengambil mikot untuk niatnya bagian yang badal itu disiapkan namanya dan bin atau binti siapa diucapkan dan di lisan dan di hati. Kemudian insyaallah setelah ambil mikot maka berlaku larangan
dan kita akan kembali ke hotel. Setelah itu kita akan istirahat menunggu sore atau menjelang maghrib, baru kita melaksanakan umroh menjelang maghrib insya Allah supaya tidak panas. Harap membawa cemilan ya, sedikit roti dan kurma. Jaga-jaga di masjid tidak kebagian pembagian iftar. Tetap di tas kita bawa untuk buka puasa ya. Bisa beli jajanan di bawah hotel, ada supermarket. Kemudian target kita tawaf sebelum maghrib, tawaf selesai pas azan. Kemudian kita target sholat di depan Ka'bah. Bagi yang tidak ikut umroh tetap ikut dengan kita untuk melaksanakan tawaf sunnah. Jadi kami harapkan semuanya bisa ikut. Dan mudah-mudahan semuanya juga nanti bisa sholat di dalam Hijr Ismail. Bapak Ibu sekalian, kita akan ke Ji'rana. Ji'rana ada nama sebuah tempat di mana waktu terjadi peperangan antara Nabi Muhammad dengan sukabilah di sana, dan Rasulullah SAW selama beberapa hari akhirnya memenangkan peperangan dan mengambil mikot di sana untuk melaksanakan ibadah umroh. Biasanya jamaah umroh yang melakukan ziarah mengambil mikot di Ji'rana. Ada beberapa tempat mikot di sekeliling Masjidil Haram. Yang paling dekat adalah Masjid Aisyah atau di Tanaim. Bagi yang ingin kesana mandiri bisa lewat bis gratis, atau bisa naik taksi bareng-bareng, atau bisa naik Ridwan, angkot dan sebagainya. Pastikan aman dalam perjalanan ketika menggunakan kendaraan umum. Kemudian selain Masjid Tanim ada juga di Hudaybiyah dan ada di Ji'rana.
Alhamdulillah kita sudah sampai, bisanya tidak banyak, pas banget. Belum nih. Mau sholat zuhur 15 menit lagi cukup untuk kita ganti baju, wudhu, kemudian sholat zuhur di sini. Setelah itu kita akan niat bareng di dekat masjid atau nanti di dalam. Bisa insya Allah akan mendekat ke dalam supaya nggak jauh jalan panas. Alhamdulillah kosong banget. Biasanya lewat aja susah. Sampai yang jualan banyak. Ini alhamdulillah karena emang nggak ada ziarah jadi sedikit jamaah yang ngambil mikot. Samping juga jamaah umroh Indonesia juga. Inilah Masjid Jirana, mari bangun, sahur. Enak banget ya, panas gini, digoyang-goyang di bis, pulas. Nah tuh, nggak ada orang Indonesia gitu ya. Ini kamar mandinya, boleh nanti mandi, niat ihram, mandi ihram boleh, atau langsung ganti aja. Masih 15 menit lagi zuhur soalnya, dan kosong kamar mandi insyaallah. Yang gak niat umroh juga nggak apa-apa, turun kita sholat zuhur di sini ya. Nah ibu-ibu di sini depan masjid ya yang